Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa ala salih wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'a fi salaf fi ta'amil wa tamr, halaman 579 versi PDF, 579 versi PDF Sunan At-Tirmidzi. Bab ma ja'a fi salaf fi ta'am wa tamr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Abdullah bin Qasir an Abil Minhal an ibni Abbas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thamar. Ini Kanjeng Nabi datang, ya, tiba di Madinah, sedangkan orang-orang di sana melakukan, ya, jual beli dengan assalam, ya, jual beli dengan assalam. Salam itu membayar di muka, kemudian barangnya nanti datang akhir, itu namanya assalam atau as-salaf, ya. Faqala man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nah, ini hadisnya, nih. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam atau salaf, ya, maka dia harus menjelaskan, kalau ibarat sekalian itu spesifikasi barangnya dengan jelas, nih, spesifikasinya, deskripsi barangnya dengan jelas, dari timbangannya, ukurannya, ya, detailnya, ya, pokoknya secara jelas lah, ya, detailnya. Nah, ini adalah kebolehan akad salam atau bayar uang di muka tapi barangnya nanti datang akhir, atau mungkin kalau sekarang bisa seperti pre-order gitu, nih, atau pesan dulu nanti barangnya datang. Nah, ini semua namanya salam. Nah, dengan syarat, ada syaratnya, dengan syarat spesifikasi barang harus jelas, harus detail, ukurannya, nih, bobotnya dan lain-lain, pokoknya harus jelas. Qala fil bab an ibni Abi Aufa wa Abdurrahman bin Abza qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas hadis hasan sahih wal amal ala hadza innal alimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ajazu as-salaf fi ta'am wa thiyab wa ghairi dzalik mimma yu'rafu haddahu wa sifatuhu wa talafu fi salam fil hayawan fara'a ba'du al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim as-salam fil hayawan jaizan wa qala Aisyah wa Ahmad wa Aisyah wa kariha ba'du al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim as-salam fil hayawan wa huwa qalu Sufyan ats-Tsauri wa al-Kufah wa Abul Minhal ismuhu Abdurrahman bin Mut'im. Nah, di sini penjelasan ulama mengatakan bahwasanya boleh melakukan akad salam atau salaf, ya. Salam atau salaf, ya, yaitu transaksi pembeli membayar dulu, membayar di muka, baru nanti barangnya akan diserahkan kemudian, atau bisa DP, jelaskan DP atau pre-order, ya, dengan syarat barang harus jelas, ya. Detailnya, spesifikasinya harus jelas, itu ini syaratnya, ya. Dan ini
transaksi seperti ini sudah berjalan di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu datang ke Madinah, oh ternyata masyarakat Madinah itu ada yang jual belinya modelnya seperti itu, model salam atau as-salaf. Ya, bama jaa fi adil mustarak. Lanjut, yuridu ba'dum bai'a nasibi wa bihi laiqal hadatsana Ali bin Hashram qala hadatsana Isa qala hadatsana Isa bin Yunus an Sa'id an Qatada an Sulaiman al-Yaskuri an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu syarikun fi haitin fala yabi'u nasibahu min dzalik hatta yu'ridahu ala syariki. Qala bisa hadha hadis isnadu laisa bimuttasil. Sami'tu Muhammadan yaqul Sulaiman al-Yaskuri nuqal innahuma ta fi hayati Jabir bin Abdullah qala wa lam yasma' minhu Qatada wala Bishr qala Muhammad wala na'rifu li ahadin minhum sama'an min Sulaiman al-Yaskuri illa ayakuna Ahmad bin Dinar fala'alau sami'a minhu fi hayati Jabir bin Abdullah qala wa inna ma yuhadisu Qatada an sahifati Sulaiman al-Yaskuri wa kana lahu kitabun an Jabir bin Abdullah faqala Ali bin Al-Madini qala Yahya Sa'id qala Sulaiman at-Taimi zahibu bi sahifati Jabir bin Abdullah ila Hasan al-Basri fa akhadha aw qala farawahu fadabu biha ila Qatada farawaha wa atuni biha falam uridha yaqul raddatuha. Oke, jadi barang siapa yang memiliki syarik ya, teman atau apa ya, teman bisnis lah ya, teman bisnis bersama bareng ya, sekutu ya, perserikatan dalam bisnis gitu nih, bareng-bareng bisnis dalam hal kebun atau tanah atau bangunan atau properti gitu. Kalau zaman sekarang mungkin properti nih, bareng-bareng lah gitu nih. Jadi bisnisnya kerjasama ya, kerjasama. Fala yabiu nasibahu, maka janganlah dia menjual bagiannya sampai ia tawarkan terlebih dahulu ke temannya tadi. Jadi kalau mau menjual bagiannya ya kasih tahu ke temannya dulu, jangan tanpa ada omongan. Maksudnya seperti itu nih. Jadi kalau bisnis atau ya berniaga bareng-bareng, maka harus ada omongan. Kalau seumpama temannya ada yang mau menjual bagiannya, menjual apa ya, sahamnya atau apa gitu ya, yang ngomong dulu ke temannya, jangan langsung menjual gitu nih. Cuman ini hadisnya lemah nih, karena syaratnya ada yang terputus gitu. Mamaja fil mukhabara wal muawamah, ke hadis selanjutnya. Larangan mukhabarah muawamah. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Zubair an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqala wal muzabana wal mukhabara wal muawama wa rakhasu fil araya qala Abu Isa hadis hasan sahih. Kanjeng Nabi melarang praktek jual beli muhaqalah, ini istilahnya. Al muhaqalah yaitu menjual gandum yang masih di ladang ya, belum dipanen. Jadi gandum masih di ladang, belum dipanen, masih apa ya, belum ditakar gitu ya, dijual atau dibarter dengan gandum yang sudah ditakar, sudah dipanen. Itu tidak boleh karena tidak seimbang ya. Muzabanah, menjual buah segar di pohon, buah yang masih di pohon, yang masih basah buahnya ditukar dengan buah yang kering, itu namanya muzabanah. Mukhabarah itu sistem bagi hasil dengan syarat tertentu ya, misalnya hasil di tempat tertentu untuk pemilik tanah, sisanya untuk penggarap. Jadi bagi hasilnya itu dengan syarat, yang mana syaratnya itu nggak pasti. Syaratnya itu sesuatu yang nggak pasti.
Kemudian muawamah yaitu menjual hasil kebun untuk beberapa tahun sekaligus. Ya, jadi contohnya menjual panen kurma langsung 3 tahun ke depan, ini panen kurma 3 tahun ke depan ini tak jual ke kamu semua, kamu beli. Padahal ya 3 tahun ke depan itu belum tentu bisa panen. Jadi masih belum tentu nih panen itu. Nah, jadi nggak bisa kita langsung menjual hasil panen 3 tahun karena setiap panen belum tentu hasil gitu nih. Warakhasa fil araya, araya itu keringanan nih, keringanan seperti orang yang tidak mampu atau orang miskin dia punya buah yang kering, kemudian dia mau buah yang segar atau buah yang masih basah, masih di pohon. Nah, kemudian dia pengen barter gitu ya, itu dibolehkan ya. Itu ada keringanan bagi orang yang miskin dengan syarat tidak lebih dari 5 wasak, ada ukuran ya, ada ukuran 5 wasak. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya, penukaran antara buah yang kering dengan buah yang basah. Ini bagi yang tidak mampu. Nah, istilahnya itu namanya aroya nih, aroya. Bab majal fit tas'ir. Oke, bab selanjutnya fit tas'ir, menetapkan harga. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Al-Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hamad bin Salama an Qatadah wa Sabit wa Humaid an Anas qala wala sa'ar ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sa'ir lana faqala innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-razzaq wa inni la arju an alqa rabbi walaysa ahadun minkum yatlubuni bimat lamatin fi damin wala malin qala bisa hadza hadis hasan sahih. Jadi suatu ketika harga barang-barang pada masa Kanjeng Nabi itu semuanya naik, semuanya jadi mahal. Kemudian para sahabat minta kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, tetapkanlah harga untuk kami gitu ya. Kemudian Nabi berkata, ya sesungguhnya Allah yang menetapkan harga nih, yang menyempitkan dan melapangkan, al-musa'ir al-qabid al-basit ya, ar-razzaq, dan yang memberikan rezeki ya. Wa inilah arju an al-qarabi, dan saya berharap saya bertemu Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena kezaliman ya, karena kezaliman dalam darah dan harta. Nah, jadi di sini apa maksudnya? Kanjeng Nabi tetap berusaha menetapkan atau memberikan kemudahan dengan harga-harga yang murah ya, karena Kanjeng Nabi tidak ingin menzalimi masyarakat, tidak ingin menzalimi dalam hal harta ya, dalam hal jiwa ya, Kanjeng Nabi tidak mau. Nah, jadi itu nih, jadi pesannya Kanjeng Nabi. Jadi ya Kanjeng Nabi tetap memikirkan umatnya ya, memikirkan ya, bicara nih orang-orang ini nanti ketika di akhirat tidak menuntut saya karena saya menzalimi, karena harga-harga yang mahal gitu ya. Oke. Ma ya fi karahiyatil ghish fil buyu. Jadi tetap harus ada usaha nih, karena kenaikan harga, kenaikan nilai-nilai barang-barang. Nah, itu semua ya karena suatu kondisi ya, maka ya harus tetap ada usaha, harus ada ikhtiar dari seorang pemimpin nih, seorang pemimpin agar semuanya menjadi kondusif gitu nih. Karena itu tadi nanti pertaruhannya itu tadi, kalau Kanjeng Nabi tidak mau nanti di akhirat kalian semua menuntutku karena saya menzalimi kalian gitu nih. Bama ja'a fi karahiyatil ghishi fil buyu. Al-ghishi fil buyu. Wa bila qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu
balalan faqala ya sahibat ta'am ma hadza qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu nas thumma qala man ghasya ummati falaysa minna qala fil bab ani bin Umar wa bil Hamra wa bin Abbas wa Buraidah wa bi Burda bin Niyar wa Hudzaifah bin Yaman qala bisa hadis Abi Hurairah hadis hasan wal amal ala hadza inal ilmi tariu al-ghish wa qalu al-ghishu haramun. Ini Kanjeng Nabi ini suatu ketika pernah melewati ketika di pasar di jalan ya, melewati tumpukan makanan ya, kemudian Kanjeng Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Nah, ternyata di dalam itu Kanjeng Nabi menyentuh ada bagian yang basah ya. Dan ditanya sama Kanjeng Nabi, "Loh, ini makanan apa ini? Ya, kenapa kok basah?" Dijawab sama penjualnya, "Ini kena hujan wahai Rasul." Ya. Kata Kanjeng Nabi, dijawab, "Ya, mengapa engkau tidak diletakkan di bagian atas gitu ya. Agar orang-orang itu bisa melihat kalau makanan ini basah gitu ya. Jadi kamu itu menyembunyikan cacat, menyembunyikan barang yang jelek di delikno di wong kalau ngambil itu biar kenanya yang itu gitu ya, yang jelek." Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menipu ya, menyembunyikan cacat ya dalam jual beli, maka bukan dari golongan kami. Nah, di sini para ulama akhirnya menjelaskan haram hukumnya menjual dengan menipu, nggih, haram dengan menipu. Barangnya elek nggih, tapi didol piye carane biar sing elek ini kedol gitu nggih. Nah, itu hukumnya haram nggih. Nah, saya dulu pernah beli pas di daerah wisata gitu ya, daerah pantai waktu di Banten dulu. Beli ada penjual jual durian ya, jual durian dengan harga murah gitu ya. Pas dicoba itu bagus ya. Kemudian sudah kita beli bareng-bareng gitu ya. Kemudian orangnya sudah habis itu langsung pergi, nggak tahu kenapa ternyata yang kita dapat itu ternyata yang jelek ya, busuk semua, nggak bisa dimakan. Nah, contoh seperti itu ya, jual beli yang menipu. Jadi sing barang sing elek, sing yang dikeluarkan ya, yang sing ditokno gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kadang di Indomaret ya atau minimarket itu kan kadang makanan atau barang-barang itu ada yang ditaruh di display biasanya ya, kalau dari manajemen itu yang di display di awal itu barang yang expirednya istilahnya yang sudah mendekati, tapi yang nggak mendekati banget ya. Ya, kalau konteksnya seperti itu ya, jika memang terteranya itu jelas tulisan expirednya ya, maka itu tidak apa-apa ya, karena ada istilah manajemen kan, barang yang datang yaitu nanti harus yang keluar duluan karena kan nanti ada expirednya. Jadi kalau kalau si pemilik toko memang menginginkan barang itu undang metu di paling depan, display depan, itu tidak apa-apa kalau memang ada tulisan secara jelas tanggal expirednya, dan expirednya itu tidak yang sangat-sangat dekat nih. Sing sangat dekat kurang 3 hari dari jobo, nah itu ya jangan gitu ya. Jadi kalau yang model penataan seperti itu enggak apa-apa nih. Jadi barang sing sekiranya sing wis suwi ya sekitar 2 bulan lagi expirednya, nah di depan sendiri gitu ya. Yang belakang yang masih seger-seger gitu ya, masih fresh. Ya enggak apa-apa seperti itu, karena ya biar barang itu biar kejual, karena juga masih layak dikonsumsi juga ya, karena belum terlalu dekat gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu trik dari biasanya jual dari minimarket seperti itu tatanannya. Dan itu bukan termasuk dari menipu ya, bukan dari menipu. Bab majaa fi istiqradil ba'ir hawi syai' minal hayawan awis sini.
meminjamkan hewan nih. Wa bila qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Waqi'an Ali bin Shalih an Salama bin Kuhail an Nabi Salama an Nabi Hurairah qala istaqarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa atasina khairan min sinihi wa qala hiyarukum ahasinukum qada'an fil bab an Abi Rafi hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih wa qad rawahu Syu'bah wa Sufyan an Salama wal amal ala hadza inda bil ilmi lam yarau bi istiqradis sin ba'sa min ibil. Qaul Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa kariha ba'duhum dzalika. Ini ada orang yang meminjamkan meminjam atau berhutang ya seekor unta yang muda asin, lalu dibayar atau diganti dengan unta yang lebih baik, Dan kata Kanjeng Nabi ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang melunasi hutang. Ya enggak apa-apa kalau memang diganti sing lebih baik, ya enggak apa-apa. Habil qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Wahab bin Jarir qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhail an Nabi Salamah an Abi Hurairah ana rajulan taqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghlada lahu fahamma bi asau faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'u fa inna li sawabil haq maqalan wa qala ishtara law ba'iran fa'tu iyahu fatalabu falam yajidu ila sinan Abdullah min sini faqala ishtaru fa'tahu iyahu fa inna khairakum asanukum qada'an. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang membayar hutang, yang punya hutang dibayar. Abina qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhail wa qala bi sanad hadis hasan sahih. Wa qala hadatsana Abdu bin Muhammad qala hadatsana Rawh bin Ubadah qala hadatsana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala istaslafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakron faja'atu ibilun minas sadaqah qala Rafi fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqdiya rajul bakrahu fa qultu la ajidu fil ibil ila jamalan khiyara rabaiyan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atihi iyahu fa inna khiyaran nas asanuhum qada'an qala bisa hada hadisun sahih. Babun wa bil qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi an Mughirah bin Muslim an Yunus anil Hasan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbus samhal bai' samhashira samhal qada qala fil bab an Jabir qala bisa hada hadis gharib wa qad rawa ba'du madal hadis an Yunus an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Jadi Kanjeng Nabi menyukai orang yang memudahkan dalam jual beli, memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, memudahkan dalam nyaur utang, yang memberi kemudahan lah gitu ya. Nah Gusti Allah ya mencintai orang-orang seperti itu, gitu ya. Ibarat ya kadang kan ada penjual dapat pembeli tapi pembelinya ribet gitu ya, pembelian itu repot atau rempong gitu ya, ribet pembelinya gini. Nah kadang ada pembeli ya sudah langsung dibeli langsung dibayar tanpa basa-basi. Nah pembelinya seperti itu yang bagus gitu ya, pembeli sih nggak ribet gitu ya, atau penjual sebaliknya, penjual sih nggak ribet langsung ya ini jual gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi intinya yang memudahkan lah ya. Allah itu suka orang yang memudahkan dalam segala hal, termasuk dalam jual beli. Termasuk kemarin saya teringat nih, kemarin saya ngurusi ijazah pengambilan ijazah S2 di Surabaya, kampus UIN. Ya, alhamdulillah saya dibantu sama petugas TU-nya karena saya butuh cepat gitu nih. Hanya saya dibantu sampai saya nggak enak ya, dibantu sampai diurusi bebas pustaka untuk diurusi data-datanya gitu-gitu, dibantu sama ibunya. Nah, ya, maksudnya seperti itu. Jadi TU atau petugas yang mempermudah, yang membantu ya orang yang butuh. Nah, itu yang disukai oleh Allah. Ya akhirnya ibunya ya hanya minta doa, ya Mas saya doakan saya gini ya, karena saya juga punya anak yang kerja gitu ya, Bu saya doakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang jangan yang mempersulit nih, jangan yang mempersusah gitu nih. Jadi yang mempermudah dalam segala hal gitu nih.
Wa bil qala hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala hadatsana Abdul Wahhab bin Atha qala hadatsana Israil an Zaid an Atha bin Sa'ib an Muhammad bin Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu lirajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza tadara. Ini juga nggih apa balasan orang yang suka mempermudah, bukannya mempersulit nih. Balasannya apa? Allah akan mengampuni dia, mengampuni dosa dia nih. Jadi wong sing gampang mempermudah dalam hal jual beli, dalam hal membeli, menjual, transaksi digampangno, gak ribet. Nah, maka dia akan diampuni dosanya. Nah, ini nih. Qala hadza hadis gharib sahih hasan min hadzal wajhi. Babin nahyi 'anil bai' fil masjid. Ini hadis terakhir dalam Kitabul Buyu' atau Abwal Buyu' nih. Wa bil qala hadatsana Al Hasan bin Ali Al Khalal qala hadatsana Adam qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala abarani Yazid bin Khusayfa Al Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fi dhalatan faqulu la raddallahu alaika. Qala bisa hadis Abi Hurairah hadis hasan gharib wal amal ala hadza ila alimi karihu al bai' wa syira' fil masjid wa qaul Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa ba'du al alimi fil bai' wa syira' fil masjid. Dilarang jual beli di masjid. Nah, ini jual beli yang sampai mengganggu ya. Jual beli yang sampai menghilangkan nilai kesakralan masjid. Nah, ini yang nggak boleh. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada yang sampai seperti itu, ibarat masjid jadi pasar gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Masjid jadi dalamnya masjid nih, kayak jual beli transaksi. Pokoknya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang duniawi ditaruh di masjid, yang mana masjid itu tempatnya untuk zikir, ibadah, untuk akhirat, ukhrawi. Maka kata Kanjeng Nabi, kamu doakan yang sebaliknya, yang buruk, nggak apa-apa ya. Kamu doakan la arbahallah tijarataka ya. Wis muga-muga jualanmu tidak menguntungkan atau mudah-mudahan kamu rugi jualannya. Sama Kanjeng Nabi disuruh seperti itu, malah didoakan yang buruk. Jika ada yang mengumumkan barang yang hilang di masjid ya, karena masjid itu bukan tempat untuk seperti itu, untuk cari barang hilang atau apa, maka doakan yang sebaliknya, wis muga-muga barangmu gak ketemu gitu ya. La raddallahu alaika. Nah, ini bisa mungkin bisa dikiaskan atau dianalogikan nih. Kalau musim politik, kemudian ada orang yang kampanye di masjid gitu nih. Kampanye atau ngomong sing gak pantas ya, atau ngeritik apa pemerintah atau apa di masjid sing gak pas. Mungkin bisa ini juga akhirnya kita doakan, wis mudah-mudahan kamu nanti gak menang nih, politiknya atau apa coblosannya gak menang. Kita bisa mendoakan sebaliknya. Nah, ini boleh karena di sini Kanjeng Nabi melarang ada kegiatan, intinya kan kegiatan yang berhubungan dengan duniawi nih. Kegiatan yang berhubungan dengan duniawi di dalam masjid. Nah, sama Kanjeng Nabi gak apa-apa dungakno sing elek. Nah, maksud dari mendoakan yang jelek ini adalah sebagai larangan nih. Larangan bahwasanya tidak boleh masjid itu dipakai untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Dan di sini akhirnya ulama berkesimpulan hukumnya makruh nih, makruh melaksanakan jual beli di dalam masjid. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu Kitabul Ahkam atau Abwabul Ahkam sudah selesai, Kitabul Buyu'nya sudah selesai.